Selamat pagi semuanya, shalom. Mari kita datang sama Tuhan, kita rindukan Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, Engkau begitu baik buat kami. Kami mau menyembah, kami merindukan Engkau, sebab Engkaulah sobat kami. Engkau selalu ada bagi kami. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau baik, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih. Kerinduanku berada dan mengejar hadirat-Mu di sepanjang hidupku. Kerinduanku berada dalam-Mu. Walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Katakan lagi, Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dia sobat kita, Dia sahabat kita yang sejati. Manusia boleh meninggalkan kita, tetapi Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Katakan sama-sama. Kerinduanku berada dekat-Mu dan mengejar hadirat-Mu di sepanjang hidupku. Kerinduanku berada dalam-Mu. Walau badai bergelora, ku rindu menyatakan. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Amin. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah.
berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Katakan, Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Yesus ada sobat kita, Dia tulus dan benar, Dia tanggung segala dosa, hilang semua takutku. Yesus ada sobat kita, Dia tulus dan benar, Dia tanggung dosa kita, hilang semua takutku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada saat semua tiada. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Oh, mari menyembah Tuhan, mari bersyukur. Dia pujaan hati kita, Dia kekasih jiwa kita. Mari rindukan Dia lebih dari semua. Oh, Engkau tetap Tuhan, Kau selalu ada, walau yang lain meninggalkan. Yesus, Dia selalu menerima kita apapun keadaan kita. Oh, ya Rama Karama, ya Ralalame. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Oh, Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau
pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada, Kau tetap ada, Kau tetap ada saat semua tiada. Haleluya. Engkau sobat kami, Engkau memperhatikan kami, Engkau Tuhan yang memberkati kami. Kami bersyukur. Walaupun mungkin sekiranya orang lain menjanjikan pertolongan buat kami, tetapi mereka ingkar janji. Kami tahu Tuhan, itu manusia, itu sifat manusia. Tetapi ketika Engkau mengatakan bahwa pertolongan-Mu datang daripadaku, yaitu Tuhan Allah semesta alam, sekali Engkau berjanji, Engkau pasti menepatinya. Oleh sebab itu kami berkata, Engkaulah sobat kami yang sejati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Bapa. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo sebentar kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Ester. Kitab Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Ya, Kitab Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Kita melihat di sini bagaimana respon Ratu Ester, tetapi juga bagaimana respon Mordekai, ya, yang mengasuh Ratu Ester pada waktu Ester masih kecil dulu, ya. Kita melihat di sini sebenarnya saya mau bilang sebelum kita baca, Ratu Ester itu ketika dapat info dari Mordekai bahwa ada orang ya ingin menghancurkan bangsa Yahudi, karena bangsa Yahudi ini tinggal dan masih menetap di kerajaan Persia, ya. Nah, Ratu Ester ini dalam keadaan tertekan sebenarnya. Ya, bukan dia nggak mau tolong, tetapi dia dalam keadaan tertekan karena si Haman ini jahat, Bapak Ibu. Haman juga pejabat ya di kerajaan itu. Nah, oleh sebab itu Haman ini ingin membinasakan bangsa Yahudi, ya. Jadi dia ingin memperdaya raja supaya raja itu mengiyakan dan bahkan boleh dibilang udah 50% kali ya mengiyakan untuk membunuh bangsa Yahudi, ya. Nah, tetapi Haman tidak tahu Ratu Ester ini ternyata bangsa Yahudi. Haman nggak tahu sebenarnya. Awalnya Haman tidak tahu, ya. Oke. Jadi Ester ini sebagai putri ya di kerajaan Persia pada waktu itu untuk mendampingi Raja Ahasiweros. Baik, kita baca ayat 14. Ingat baik-baik bahwa Mordekai, Ratu Ester, sebenarnya mereka dalam keadaan tertekan. Jadi bukan berarti Ester tidak mau tolong, ya. Nah, tetapi Mordekai harus tegas. Ya, ini ketegasan Mordekai ini menyadarkan Ester untuk bergerak cepat. Kira-kira begitu ya. Apa yang terjadi? Nah, singkat cerita, ya, bangsa Yahudi itu terselamatkan
Ratu Esther mengambil puasa 3 hari, tidak makan dan tidak minum, termasuk tidak shopping. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, lihat ayat 14. Esther 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, engkau di sini Esther. Ini perkataan Mordekai. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau Esther dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mungkin apa maksudnya? Mungkin hanya saat ini saja engkau beroleh kedudukan sebagai ratu, tapi sebentar lagi engkau akan binasa kalau engkau tidak gerak cepat. Nah, kira-kira begitu ya. Tetapi di sini ayat 15, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Artinya Esther merespon apa yang menjadi laporan Mordekai. Ya. Nah, di sini makanya kita sebut ada puasa Esther 3 hari, ya, tidak makan dan minum 3 hari lamanya, ya, bukan 3 hari 3 malam, tapi 3 hari lamanya. Oke, jadi kalau dari Senin, Selasa, Senin dari Senin pagi, Selasa pagi, Rabu pagi, nanti ya malam sore baru buka puasa gitu. Oke, ngerti ya, Rabu malam baru buka puasa ya, karena hitungannya hanya hari bukan malam. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini 3 hari mereka berpuasa, termasuk bangsa Yahudi juga berpuasa karena mereka terancam. Ya. Nah, apa yang terjadi singkat cerita? Tapi sebelumnya saya mau bilang dulu, kenapa Ratu Esther bilang begini? Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Karena ketika Ratu Esther ya mau menghadap raja, tidak boleh Ratu Esther yang datang. Aturannya dalam kerajaan bukan berarti gini, Ratu Esther sama Raja Ahasiwerus kemana-mana gandengan tangan. Enggak begitu. Tidak begitu ya. Jadi aturan pada waktu itu, kalau Raja Ahasiweros menghendaki Ratu Esther untuk datang, baru Ratu Esther menghadap. Kalau tidak, tidak boleh. Kalau Ratu Esther berani menghadap raja, dia bisa kena hukuman mati. Mengerti di sini? Ratu Esther akan dapat perkenanan kalau tongkat raja diulurkan kepada dia dan Ratu Esther memegang. Nah, jadi Ratu Esther nggak boleh sembarangan bertemu dengan baginda raja. Mengerti di sini? Itu aturannya. Nah, ketika itu makanya Ratu Esther berkata, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati saat aku menghadap raja. Jadi dia memberanikan diri. Sebelum menghadap raja, Ratu Esther berpuasa selama 3 hari itu. Tidak makan dan tidak minum. Jadi hari ketiga dia juga langsung berurap, dia mempercantik diri, ya mungkin jam 4 sore kira-kira, mungkin dia buka puasa jam segitu ya. Jadi dia langsung datang, dia buka pintu dan dia datang sama raja.
ya, dilihat oleh pejabat-pejabat lain. Waduh, kenapa Ratu Esther kok berani sekali? Nah, gitu ya. Semuanya udah dak dikduk dak dikduk dak dikduk. Lalu ya, yang lain mengancam kan, ingin membawa pedang. Wah, ya, mengancam Ratu Esther. Tapi singkat cerita, tongkat raja diulurkan kepada Ratu Esther. Akhirnya Ratu Esther tidak jadi dipancung. Ratu Esther mendapat perkenanan raja. Kira-kira begitu. Lalu Ratu Esther mengajak raja dan juga pejabat lain untuk datang ya di perjamuan yang Ratu Esther adakan. Coba nanti baca lagi Bapak Ibu Saudara ya. Singkat cerita begitu. Jadi intinya adalah yang pertama begini. Memang kadang-kadang ya, orang lain yang kita harapkan supaya menolong kita, memberkati kita, ya minimal menolong kita Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang mereka itu ya tidak bisa tepat janji. Nah, kita tidak boleh, ya kita tidak perlu kecewa. Karena apa? Kita lihat Mordekai ini mendapat pernyataan seperti ini bukan dari dirinya sendiri. Tetapi saya yakin dia mendapat kekuatan daripada Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Karena begini, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ya, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa, Esther. Sekalipun mungkin pada waktu itu Esther tidak merespon dengan baik. Ya, Esther itu sekalipun mungkin sempat egois, tapi Mordekai sudah bilang, pertolongan untuk bangsa Yahudi bukan hanya melalui kamu, tetapi juga melalui yang lain. Tuhan bisa menolong bangsa Yahudi. Amin. Demikian pula kita. Kalau ada orang yang mungkin sekiranya tidak tepat janji sama kita, ya, sekalipun dia hamba Tuhan, pejabat, kita nggak perlu kecewa Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ya, Mordekai ini, walaupun dia rada tegas kepada Ratu Esther, tetapi dia punya iman. Amin. Dia punya iman. Sekalipun kamu nggak tolong bangsamu ini, Yahudi ini, ingat baik-baik Esther. Nah, kira-kira gitu ya. Pertolongan untuk bangsa Yahudi bukan hanya dari kamu, tetapi juga dari yang lain. Tetapi Ratu Esther segera merespon. Haleluya. Ya, di kitab Esther ini hampir tidak ada kata Allah. Hampir tidak ada kata Tuhan. Coba cek. Tetapi Tuhan tetap menolong bangsa Yahudi. Maksudnya apa? Sekalipun tidak dijabarkan, sekalipun mungkin di sana istilahnya begini, waktu itu ya orang-orang ada larangan, nggak boleh menyebut nama Allah. Tuhan tetap menolong umat pilihannya, katakan amin. Dia tahu hati kita. Dia tahu hati umat Yahudi memuja Allah yang benar, yaitu Adonai, YHWH, Jehovah. Amin. Bapak Ibu Saudara, larangan apapun ya, larangan apapun yang membuat kita kayaknya bisa jauh dari Tuhan, ingat baik-baik, selama kita memuja Tuhan, selama kita memuja dan memuji Tuhan Yesus, kita menyembah Dia, kita bersyukur kepada Tuhan, kita menjadi umatnya, pertolongan tetap berlaku buat Bapak Ibu Saudara. Daud berkata apa? Ya, kemanakah aku dapat pergi? Sekalipun ke dunia orang mati, Engkau tetap ada di sana.
Amen. Mau ke planet Pluto kah? Mau ke Merkurius kah? Mau ke planet apa lagi? Planet Dragon Ball kah? Ya, Tuhan tetap ada di sana untuk menolong setiap kita. Katakan amin. Pertolongan Tuhan datang tidak hanya dari Ratu Esther untuk bangsa Yahudi, tetapi dari yang lain juga Tuhan bisa lakukan. Demikian pula kita. Ya, kalau orang itu tidak tepat janji, Tuhan yang menolong kita. Jangan menggantungkan diri kita kepada orang itu, tetapi kita harus betul-betul mengandalkan siapa? Hanya Tuhan. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Amin. Puja Dia, sembah Dia. Walaupun orang lain tidak mau mengerti perasaanmu, walaupun orang lain meninggalkanmu, Dia tetap sobat kita. Dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun. Dia berjanji menolong setiap kita. Dia berjanji, Bapak Ibu Saudara. Apakah hari ini engkau sedang susah? Apakah hari ini engkau sedang bergumul? Ingat baik-baik, datang kepada Tuhan. Sembah Dia, senangkan Dia. Ya, kadang-kadang bukan berarti Tuhan itu tidak mau menolong, tetapi kadang Tuhan membiarkan itu terjadi supaya kita betul-betul hatinya terarah kepada Dia. Ya, supaya hati kita benar, kita nggak menggantungkan diri kita kepada orang lain, tetapi hanya kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang empunya langit dan bumi, Allah yang memperhatikan setiap umat-umatnya. Belajar punya iman. Jangan lagi di zona nyaman. Karena zona nyaman itu membuat kita apa? Udah dibaca belum? Ayo di-download PDF-nya, resumenya, supaya kita semakin diperlengkapi. Zona nyaman itu membuat kita malas. Malas bergerak, malas melayani, malas doa. Udah nyaman dia. Tuhan memakai orang bodoh. Tuhan bisa juga memakai orang pintar. Ya, Tuhan memakai orang yang rajin. Tuhan memakai orang yang dianggap dunia hina. Tetapi Tuhan tidak pernah memakai orang yang malas. Catat baik-baik. Ya, Tuhan tidak pernah pakai orang yang malas. Petrus, sekalipun mungkin dia bodoh, dia nggak sekolah, dia cuma nelayan yang taunya menjalai ikan, pakai apa tuh namanya, jaring itu, shoot begitu, mancing. Ya, boleh dibilang pada waktu itu mungkin kastanya rendah, tapi Tuhan pakai dia untuk menjadi penjala manusia. Tuhan didik dia hampir 4 tahun. Lalu dia muncul dan dia sekali berkhotbah. Berapa jiwa yang bertobat? 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Ya kan? Itu orang yang mungkin dianggap bodoh oleh dunia, Tuhan pakai. Paulus, dia pintarnya luar biasa. Ya, tetapi dia jahat awalnya, Saulus namanya. Tapi dia pintar luar biasa. Dia profesor, Bapak Ibu Saudara. Dia itu profesor. Ya, tapi sekalipun dia pintar atau jahat sekalipun, Tuhan yang sanggup memakai dia. Akhirnya dia dipakai menjadi rasul dan namanya Paulus.
Dia banyak berkarya menulis kitab di Perjanjian Baru. Dialah yang paling banyak. Ada 13 kitab, 13 surat yang dia tulis, yang kita pelajari sampai hari ini. Betul? Iya. Dari orang yang membunuh orang percaya dulu. Dan dia dipakai untuk merangkul, menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Walaupun dia jahat, tapi Tuhan sanggup mengubahkan. Tapi tidak ada di catatan Alkitab orang yang malas. Cek. Cek baik-baik. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya. Itu Adam, pastor. Adam kan nyaman di Taman Eden. Saya mau bilang, Adam itu kerja tiap hari. Dia mengatur Taman Eden. Kalau nggak ada dia, kalau nggak ada Adam, kita nggak tahu ini yang namanya kucing, ini yang namanya kucering. Kita nggak akan tahu. Ini yang namanya sapi, ini kebo, ini kambing, ini bebek. Kalau nggak ada Adam dan Hawa, mana kita bisa menamainya? Mengerti di sini? Dia menamainya. Ya. Dia mengatur taman itu. Itu pekerjaan Adam. Jangan pikir pekerjaan Adam cuman bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Ini salah tafsiran ini. Ya, kerjaan Adam itu banyak sekali. Dia rajin, sangat rajin. Ya, hanya waktu itu salahnya dia bukan orang Batak, itu aja. Coba Adam itu orang Batak, ketemu ular, disuruh makan buah pengetahuan. Lah, orang Batak ketemu ular, digerek Bapak Ibu Saudara, dimasak. Iya, ketemu orang Dayak, dimasak, ketemu ular, iya kan? Iya, lah ini dia bukan orang Batak, itu aja sih. Ya, ya coba orang Batak itu. Oh Hawa, kata si ular kan, makanlah itu buahnya, ya. Engkau akan jadi pintar, engkau akan jadi tahu siapa engkau sebenarnya. Lalu Hawa bilang, karena dia orang Batak, ya kan, Marpaung dia ini. Lalu dia bilang, coba kau makan dulu, baru aku yang makan. Orang Batak mau ditipu-tipu. Iya kan, mana tahu ada racun. Iya, nah, coba kau makan dulu, baru aku makan. Ah, ularnya nggak berani. Ya, pasti ularnya pergi. Sayangnya di situ aja, itu aja. Kalau itu ularnya Hawa sama Adam itu orang Batak, ya kan? Nah, pasti itu. Apalagi dia, ya, marga Raja Guguk. Ah, nggak berani itu ularnya. Apalagi marga apa itu? Ya, Sinaga atau siapa, ya. Ular cuman ketemu sama Sinaga, ya kan? Mana berani dia. Ya. Ditanya, "Ayolah makanlah buah itu." Si Hawa bilang, "Udah kau bayar belum arisan itu, Bapak Ibu Saudara, ya, sekalipun orang lain mengingkar janji, tapi Tuhan tetap setia kepada janjinya. Katakan amin. Mari kita belajar di sini, ya, bahwa pertolongan tetap Tuhan nyatakan buat setiap kita. Katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur biar firman ini menguatkan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Engkau tidak pernah terlelap. Engkau selalu memberkati kami dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Kami percaya Tuhan kami ajaib, Tuhan kami luar biasa. Kami mau terus bergantung kepada Tuhan. Pertolongan kami adalah daripada Tuhan yang bisa menggerakkan orang-orang yang lain untuk menolong kami. Terima kasih. Sekalipun orang lain, ya, keras hati tidak mau digerakkan oleh Tuhan, Engkau tetap menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami melihat bagaimana Engkau memelihara Elia di tepi sungai Kerit, dan Engkau menyediakan dia hamburger, roti dan daging panggang.
Kami melihat bagaimana Engkau memelihara bangsa Israel di tengah gurun. Engkau menyediakan roti mana, burung puyuh, air manis, luar biasa. Dan mereka dipelihara 40 tahun, baju mereka tidak robek sekalipun itu bukan bermerek. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memelihara orang-orang yang Kau pilih. Tidak pernah Engkau biarkan mereka jatuh tergeletak. Kami melihat bagaimana Tuhan kami ajaib dan luar biasa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Biar setiap kami mengalami kebaikan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja-gereja Tuhan. Berkati juga umat-umat-Mu, sertai mereka dimanapun mereka berada, termasuk sampai ke seluruh bumi, supaya iman mereka tidak gugur. Tuhan, kami berdoa, apapun pencobaan, ujian yang mereka alami, biar mereka berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan malaikat-malaikat Tuhan, dan mereka menjadi kuat kembali. Mereka tidak meninggalkan iman mereka hanya gara-gara jabatan, jodoh, uang, harta, semuanya. Tetapi mereka tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin mereka dipenjara gara-gara nama Yesus, tapi biarlah di penjara itu mereka memuliakan Tuhan seperti Paulus dan Silas. Dan goncanglah penjara tersebut, dan banyak orang bertobat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja kami. Pakai gereja kami lebih dahsyat lagi, supaya gereja kami juga Tuhan melihat bahwa kemuliaan-Mu Tuhan nyatakan bagi gereja kami LCC. Bapa, berkati umat-umat-Mu di tempat ini. Mereka yang mengikuti doa, mereka yang mungkin belum sempat, mereka yang sedang sakit, biar Tuhan yang memberkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan yang tolong mereka. Apapun mereka alami saat ini Tuhan, biar mereka mengalami pembaharuan akal budi, dan mereka mengandalkan Tuhan semata. Terima kasih Bapa, berkati bisnis umat-umat-Mu, pekerjaan umat-umat-Mu, apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Mungkin mereka sekolah, kuliah, mungkin mereka juga sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga memberkati di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan yang lebih dahulu berada di depan kami. Engkau yang menyertai kami. Kami mau tetap setia, kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Kami tidak mengandalkan manusia. Terima kasih Bapak, sertai hari ini hanya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk besok Jumat Agung ya Tuhan. Kami berdoa biar umat-umat-Mu hadir dan mereka merasakan hadirat Tuhan, mereka dipulihkan. Dan ketika kami perjamuan kudus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan perkaya di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Biarlah roh kita terus menyala-nyala dan kita layani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, terima kasih untuk kesetiaannya. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pastor Alfa, shalom. Terima kasih Pastor. Shalom, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati semua. Shalom semuanya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Sama-sama Bu Sainah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Saina. Oke Bapak Ibu Saudara ya, saya langsung